Assalamualaikum, gue Fadar Gadget Talk. Di awal tahun 2021, Oppo Reno 5 sukses jadi rekomendasi gue buat teman-teman yang cari HP di budget 5 jutaan. Pasti, tiap followers nanya, budget 5 jutaan HP apa yang paling gue rekomendasiin ya? Udah pasti Reno 5. Dan sekarang udah ada penerusnya yaitu Oppo Reno 6. Apakah jadi rekomendasi buat kalian? Well, langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Jujur aja, gue bukan tipe orang yang suka dengan desain HP kekinian kayak sekarang. Tapi gue lebih suka dengan desain HP yang lebih mengarah ke simple kali ya. Beda cerita dengan desain si Reno 6 ini. Baru kali ini gue langsung serak dengan desain kekinian kayak gini. Kali ini desain kameranya nggak terlalu mencolok kayak generasi sebelumnya. Kombinasi kamera gede dan desain frame terbarunya tuh kayak langsung match aja gitu. Ditambah lagi ada varian warna Aurora dan Stellar Black yang keduanya 100% nggak ninggalin bekas sidik jari. Cocok banget buat gue yang tangannya nih gampang banget keringetan. Suka warna yang mana ya tergantung selera. Buat yang suka bosan dengan warna yang itu-itu aja bisa pilih warna Aurora ini. Soalnya ini anti bosan sih, soalnya tiap di angle yang berbeda warnanya juga pasti beda. Tapi buat yang suka warna kalem kayak gua ya bisa pilih Stellar Black yang ganteng banget sih. Terus juga gua sama sekali nggak mengeluhkan kalau HP ini tuh bukan pakai bodi berbahan kaca. Karena pas dipegang tuh udah berasa nyaman dan mewah. Bodi kaca biasanya lebih gampang ninggalin bekas sidik jari walaupun udah pakai finishing matte. Terkadang masih juga ninggalin bekas sidik jari walaupun nggak terlalu ketara sih. Jadi pada akhirnya masih dipakein case kan. Tapi kalau kayak gini ya nggak perlu was-was lagi untuk selalu bersihin bodinya. Ditambah lagi dimensinya tuh cuma 7,8 mm dengan bobot 173 gram aja. Dijamin pegang HP lama-lama nggak bikin tangan pegel. Di bagian layar masih sama nih kayak Reno sebelumnya. Pakai layar AMOLED 6,4 inch beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Kalau ini sih nggak ada perubahan, malah bagus. Soalnya untuk ukuran mid-range udah pakai AMOLED 90 Hz, itu kualitas layar udah auto cakep. Dipakai nonton Netflix udah pasti manjain mata dengan kualitas AMOLED yang punya warna yang punchy dan kontras yang tinggi. Dipakai dengan satu tangan juga pas banget. Dipakai di bawah sinar matahari juga masih bisa. Dan untungnya fingerprint ada di dalam layar, jadi lebih praktis dan kekinian. Kalau bagian layar masih sama sih, ya gue nggak masalah. Tapi kok bagian performa masih sama juga kayak generasi sebelumnya. Karena gue heran gitu loh, kenapa chipset ini terus yang dipakai. Akhirnya gue dapet jawaban dari PR Oppo langsung. Dan katanya pemakaian chipset ini karena memang performanya masih mumpuni. Dan chipset ini memudahkan engineer-nya Oppo untuk ngembangin fitur kameranya. Well, make sense sih, soalnya fitur-fitur kameranya emang gokil. Ntar gue jelasin lebih lengkap. Tapi untuk masalah performanya, ya memang masih ngebut. Dipakai scrolling udah tentu smooth secara layarnya 90 Hz. Buka tutup aplikasi juga masih oke. Dan untuk gaming, gua tes ya masih hayu aja. PUBG bisa dapat smooth ultra dan pas gua tes mainnya aman-aman aja. Frame rate-nya stabil, suhunya juga ya paling kenceng itu anget-anget doang. Soalnya udah ada multi cooling system, gyro dan layarnya juga sensitif. Jadi untuk masalah PUBG nggak masalah. Terus gua coba juga main LOL Wild Rift dan hasilnya aman jaya. Paling enak main di grafik high 60 fps. Terus game andalan gua sekarang Lost Centuria bisa dimainin dengan cukup nyaman di grafik medium 60 fps. Lebih tinggi bisa tapi bakalan ada frame drop. Untuk baterai juga masih sama 4310 mAh dan bisa banget dipakai satu harian full dengan pemakaian medium to heavy. Main game biasanya gua sekitar 2-3 jam sehari, sisanya tuh untuk sosmed dan Netflix. Screen on time 5-6 jam itu aman. Yang penting karena HP ini nih, HP Oppo, ngecas udah pasti ngebut. 50 watt fast charge itu bisa ngecas dari 0 sampai 100 dalam waktu sekitar 48 menit aja. Pas video ini dibuat, Reno 6 pakai ColorOS 11.1 berbasis Android 11. Buat yang nggak pernah absen nonton di YouTube Gadget Talk, pasti udah pada tahu. Kalau ColorOS udah lama jadi favorit gua. Soalnya sekarang ColorOS tuh mantep banget cuy. Tampilannya simple, kayak stok Android, mau dikustomisasi juga enak banget. Di bagian personalization ini kita bisa ubah sesuka kita, ganti icon tag pun bisa, jadi tanpa third party launcher, gue udah nggak masalah lagi. Makanya gue udah nggak pernah pakai lagi Nova Launcher ya, gara-gara default launchernya si Oppo nih udah gokil kayak gini. Ditambah lagi fitur-fiturnya tuh udah makin banyak kayak Quick Return Bubble untuk game PUBG. Terus tentu ada Game Space yang jadi game launcher terbaik versi gua untuk HP non-gaming. Karena pakai Game Space tuh gampang banget, nggak perlu masuk bagian setting lagi, kita udah bisa otak-atik performanya sesuai game yang kita mainin. Termasuk blok semua notifikasi juga bisa, biar push rank itu bisa lebih fokus tanpa gangguan lagi. Dan karena ini versi Reno, udah tentu kameranya jadi sektor yang paling menarik. Kali ini Reno 6 bawa quad kamera dengan setup kamera utama 64 megapiksel f1.7 OmniVision 6P lens.
Terus 8 megapiksel f2.2 ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel mono. Menurut mata gua sih hasilnya khas Reno series lah ya, dan tentu cakep di harganya. Detailnya tajam, dynamic range-nya luas, karakter warnanya sedikit di boost biar kelihatan cakep tanpa proses editing, dan skin tone juga natural. Mantap, asalkan pencahayaan cukup, hasil foto tuh udah pasti oke. Di lensa ultrawide juga gitu, tapi yang nggak mungkin sepowerful kayak di Find X3 Pro lah ya. Untuk detail dan dynamic range pasti kelihatan bedanya dengan kamera utamanya. Untuk foto makro sih ya, gua nggak menyarankan, mendingan pakai kamera utama terus di crop aja, hasilnya bakalan jauh lebih oke. Kalau foto potret, baru deh cakep banget. Kayaknya di budget segini malah Reno 6 yang terbaik. Soalnya hasilnya tuh konsisten bagus, detailnya tajam, bokehnya rapi, tapi di skin tone bakalan sedikit diperhalus walaupun kalau kita zoom sedikit nih, pori-pori masih kelihatan. Yang penting efek bokehnya tuh nggak lebay, jadi tetap dramatis kayak kamera profesional. Nah, kalau di kondisi gelap atau low light, gua lebih suka pakai night mode biar bisa ngeboost detailnya jadi makin oke dan lebih minim noise. Hasilnya udah oke, dan untuk lensa ultrawide-nya bisa juga sih diajak di foto low light asalkan pencahayaannya tuh nggak minim banget. Kalau minim, hasilnya udah tentu lebih banyak noise dan detailnya juga berkurang. Foto potret di kondisi low light juga bisa, pakai aja mode bokeh flare portrait. Tapi agak tricky nih, soalnya udah gua tes berkali-kali dan hasilnya bergantung banget dengan pencahayaan. Ya namanya kamera HP lah ya. Soalnya kamera kami yang gue pakai sekarang ini Sony A7 III, kalau low light tanpa lighting tambahan tuh juga masih noise. Jadi ya, usahakan ambil foto di pencahayaan terbaik biar bisa dapetin hasil foto yang oke dengan background blur yang dramatis ala kamera profesional. Kalau kamera depannya nggak usah panjang lebar dibahas lah ya, soalnya ini kan Oppo, pengalaman banget untuk selfie. 44 megapikselnya tuh cakep banget, hasilnya tajam, skin tone-nya natural, sampai pori-pori pun bisa kelihatan, dan yang gua suka, portrait mode-nya tuh rapih dan tajam. Jadi kalau mau ganti foto profil nih, modal kamera depan Oppo aja nih udah cukup. Untuk perekaman video, sebenarnya Reno 6 bisa rekam sampai resolusi 4K, tapi kurang stabil. Jadi ya gua sarankan pakai gimbal, atau kalau mau stabil, set aja di resolusi 1080p 30fps. Hasilnya udah lumayan bagus kok, stabil pula. Ini dia perekaman video dari Oppo Reno 6 kamera depannya di resolusi 1080p 30fps. Kita coba jalan, dan ini stabilisasinya gue nyalain biar stabil. Gimana? Stabil banget kan? Nah, sekarang kita bahas fitur terbarunya nih. Pertama, ada AI Palette yang gue yakin kalian pasti pada suka. Soalnya dengan fitur ini kita bisa pakai foto lain sebagai referensi. Terus hasil editingnya bakalan ngikutin foto yang kita masukin. Contohnya kayak gini nih. Gue ambil foto orang yang udah pakai preset Lightroom. Terus tinggal one click dan udah. Foto kita tuh udah otomatis keedit kayak pakai Lightroom loh. Cakep kan? Jadi buat yang belum handal ngedit foto, fitur ini bakalan kepake banget. Terus untuk fitur video ada juga bokeh flare portrait video, sama kayak hasil foto sebelumnya, tapi kali ini versi videonya coy. Kayak kita pakai kamera profesional terus plus lensa tele. Jadi ya background blur tuh ala-ala kamera profesional, tapi dengan catatan biar hasilnya maksimal usahakan jangan di tempat yang terlalu gelap. Balik lagi ke kayak yang gua bahas sebelumnya tadi ya. Kamera full frame kami pun bakalan kurang oke kalau di kondisi low light tanpa lighting tambahan. Jadi apalagi kamera HP gitu loh. Tapi overall kalau udah kena selaknya, hasilnya tuh udah mantep banget. Ada portrait beautification video juga yang diklaim punya 373 titik identifikasi buat hasilnya video cantik yang natural. Boleh dicoba nih buat kalian yang suka rekam video cantik-cantik. Dan sekarang waktunya gue menjawab pertanyaan paling pamungkas yang biasa kalian tanya. Worth it gak sih Oppo Reno 6 buat dibeli dan cocoknya untuk siapa? Sayangnya pas video ini dibuat, gue belum tahu harga resmi dari Oppo Reno 6 ini. Jadi anggaplah harganya nggak jauh beda dengan Reno 5 pas awal rilis, sekitar 5 jutaan. Menurut gue sih worth it, asalkan kalian memang bukan tipe user yang mementingkan spesifikasi di atas kertas ataupun gamer berat. Karena Reno 6 memang nggak dibuat untuk tipe market yang kayak gitu. Selain dari itu ya HP ini cocok banget buat kalian beli. Dari desain tuh udah cakep, tipis, ringan, khas HP kekinian lah. Layar juga udah AMOLED 90Hz, terus performanya masih bisa diajak main game asalkan gak maksa rata kanan. Terus baterainya awet,
chargingnya ngebut, ada NFC, dan paling cocok buat teman-teman yang suka bikin konten foto ataupun video. Soalnya kameranya tuh cakep banget di budget segini. Terus udah dapat aplikasi editing gratis dari Oppo namanya Soloop, jadi nggak perlu langganan ataupun cari krekan lagi kan. Nah, ada yang satu kelupaan, pasti bakal ada yang nanya nih, HP ini support 5G atau enggak? Sayangnya Reno 6 belum support 5G, dan kemungkinan kalau gua lihat dari sebelumnya pasti bakalan ada Reno 6 versi 5G. Jadi buat teman-teman yang memang bukan tinggal di kota besar gitu ya, atau memang nggak peduli sama 5G, ya ini udah mantap. Atau kalau ada budget lebih, ya sabar sedikit untuk nunggu Reno 6 versi 5G. Ya tergantung budget aja sih. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang memang berencana untuk beli Reno 6 dan mau cari tahu HP ini worth it atau enggak. Like kalau suka video ini. Kalau punya pertanyaan, komen aja di bawah. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid. Bye.